Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abihi wa ummati wa dzurriyyatihi. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babud domani utawi iki bab nerangake nanggung. Doman itu nanggung. Nanggung itu seperti semisal ada orang lain punya utang, terus Anda sebagai pihak ketiga, wes utangnya Pak Iki tak tanggung, itu namanya doman. Yatmanu kena nanggung sapa dzu tabarruin wong kang duweni sifat kena nglakoni kesunatan. Nah, jadi dalam istilah fikih itu ada istilah gini, orang yang bebas melakukan amal yang tidak ada untungnya. Tidak ada untung secara materi. Jadi ada loh ya, lembaga atau orang sing dia bebas melakukan transaksi meskipun tidak ada untungnya secara materi. Iya agak rumit. Masjid ini nggak boleh mengeluarkan uang takmir, dalam arti ya, mengeluarkan uang yang dengan mengeluarkan uang itu tidak ada keuntungan secara materi atau kembali kepada masjid, ini nggak boleh. Misal duit masjid, duit milik masjid loh ini, kok gue bantu wong liya, ini nggak boleh. Uang milik masjid loh, uang infak masjid loh. Misal ada musafir kehabisan uang, kok diambilkan dari uang milik masjid, ini nggak boleh. Ya bisa, ya, musola. Tapi ini mengko, ya. Nek masjidnya agak rumit juga. Ya. Tapi kalau orang lain sudah tahu masjid ini untuk sosial, uangnya tidak hanya untuk masjid tok, nanti boleh. Jadi tergantung. Contoh masjid yang di sini kita, aktivitasnya itu aja. Kok takmir punya inisiatif ini gimana? Kalau uang masjid kita gunakan untuk bantu korban bencana alam, nggak boleh. Tapi kalau sudah dari awal dijelaskan uang yang masuk ke masjid nanti akan kita gunakan untuk membantu fakir miskin, nanti akan kita gunakan untuk membantu korban bencana alam, nanti akan kita gunakan untuk bedah rumah, nanti akan kita gunakan untuk menyediakan makanan gratis. Dari awal sudah dijelaskan, itu boleh. Intinya orang yang masukkan uang ke masjid itu tahu uang itu untuk apa, sesuai tujuan pemberi. Terserah, yang penting orang tahu. Jadi kalau semisal uang infak masjid, orang tahunya umum loh. Orang tahunya masukkan uang ke masjid ya untuk kemaslahatan masjid. Mungkin kesepakatan pengurusnya itu nggak bisa. harus diberitahukan. Joko karyan misal, nggak masalah mereka. Duitnya harus nggak boleh bebas, soalnya orang tahu. Masukkan uang ke Joko karyan, uangnya bisa untuk makanan gratis. Nggak boleh kalau uang masjid yang orang taunya itu untuk masjid, ini nggak boleh. Boleh mengadakan pengajian, tapi pengajiannya di masjid, konsumsi dari situ, rapat
ambilkan kan nanti ada manfaat yang kembali ke masjid, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh. Lahan masjid disewakan boleh kalau ada keuntungan secara materi. Tapi kalau masjid melakukan sesuatu sehingga nggak ada untungnya secara materi ini nggak boleh. Kecuali sudah diumumkan di halayak sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta itu NU dan Muhammadiyah sepakat uang masjid selama 1 bulan 4 kali Jumat itu digunakan untuk korban bencana alam. Silakan kalau memang sebelumnya sudah ada pemberitahuan, boleh. Jadi penggunaan uang masjid itu ya agak riskan. Nek dibebaske los sisan malah nggak masalah. Artinya memang dipublikasikan sekalian. Dipublikasikan sekalian itu malah sebagai takmirnya itu malah lebih longgar. Kalau misalnya di musola sudah jalan sekian lama, Ya. sudah terkumpul 9 juta, tapi nggak ada tulisan apa-apa di musola itu. Nah, terus untuk peruntukannya kita harus sejauh itu, misalnya di rapat juga harus dipakai di dalam musola. Wah, iya, kecuali ya, karena ini sesuai tujuan pemberi. Orang masukkan ke situ ya untuk kemaslahatan musola. Nek pengen dirubah nggak masalah, silahkan. Jangan beri pengumuman. Uang yang masuk ke musola untuk dana sosial, ya wes. Itu berlaku surut apa tetap yang terkumpul tetap berlaku yang baru? Yang baru, langkah hati-hatinya yang baru kan sebenarnya lebih ke konsepnya itu sesuai tujuan pemberi. Ya. Kenapa Joko Karyan bebas? Karena orang sudah tahu. Jenengan masukkan uang ke sana kan jenengan sudah tahu kan kalau uangnya itu digunakan untuk makan gratis. Jenengan tahu kan kalau uangnya tidak hanya untuk beli karpet, tapi bahkan untuk nyangoni musafir. Nah, itu nggak masalah. Jadi sebenarnya konsepnya itu bahwa alokasi dari pemberian itu harus sesuai tujuan pemberi. Kalau di masjid dan musola yang sama sekali tidak ada kegiatan atau publikasi atau informasi uang itu digunakan untuk apa, orang tahunya ya untuk kemaslahatan masjid. Kalau uang itu digunakan untuk sesuatu sehingga ada manfaatnya secara materi, nggak boleh. Maksudnya nggak ada manfaatnya secara materi dan kembali ke masjid ini, misal untuk bantu ada musafir kehabisan uang, minta uang ke takmir, diambilkan uang masjid, nggak boleh. Misal acara Agustusan di kampung, ini uangnya kurang, ya ngambil uang masjid aja, nggak boleh. Kecuali pelaksanaannya di masjid, masjidnya rame, boleh ada manfaat yang kembali ke masjid. Pengajian Agustusan di masjid saja biar masjidnya rame, nanti ngambil uang masjid nggak masalah. Cuman masih sedikit cara masjid sing berani, masih langsung ini untuk sosial itu kan kita jarang nemu di masjid-masjid yang kita singgahi. Sebenarnya kalau masyarakat sudah tahu, nggak usah ada tulisan pun nggak masalah. Yang penting orang itu nyumbang itu nanti alokasinya sesuai tujuan pemberi. Misal jenengan dikasih uang oleh seseorang, ini saya amanahkan uang nanti untuk beli karpet musola, ya sudah, nggak boleh untuk yang lain. Kecuali yang beri ini abang-abang lambe, yang gue tuku es, padahal duitnya 1.000 misal, kan nggak mungkin itu kan cuman basa-basi saja nih. Yang gue tuku banggulong, gue tuku, nah ini kan ya nggak harus lah, mosok uang 50.000 kita beli es semua, itu kan namung wangun-wangun aja. Wa innama yatmanu lan pamestine kena nanggung. Semisal gini, ada orang ngelola harta anak yatim, ini diinvestasikan boleh.
Yang penting ada harapan keuntungan secara materi. Ada orang ngelola harta anak yatim, kok malah ada orang membutuhkan kok dibantu, nggak boleh. Ini untuk uang masjid, uang anak yatim, ini nggak boleh. Karena memang nggak memenuhi syarat untuk itu, ya. Untuk digunakan tanpa ada manfaat yang kembali ke anak yatim itu nggak boleh. Jadi pertimbangannya harus maslahat. Wa inna mayat manulan pamestine kena nanggung dainan ing piutang sabitan kang wis tetep kot lazima kang teman-teman kena nanggung sapa duta baro itu kot lazima kang teman-teman tetep apa dain. Yuk lamu kang kinaweruan apa den kal ibroi kaya ibro wal matmunu te wong kang ditanggung sapa al iku tolaba kena nagih sapa matmun lah dominan ing wong kang nanggung waman lan wong ta'assolah kang nanggung sapa domin ing mat. Boleh nanggung utang orang lain itu boleh. Asalkan itu tadi dia termasuk orang yang bebas melakukan perbuatan yang meskipun tidak ada keuntungan terhadap diri sendiri secara materi. Kayak kita ini kan bebas. Jangan arep di duit dhewe bantu wong liya bebas. Nggak masalah. Tapi ada lembaga atau orang-orang tertentu yang dia itu nggak boleh sembarangan. Ketika nggak ada keuntungan secara materi nggak boleh. Nah, misal ada ngelola harta yatim, kok nanggung utang orang lain nggak boleh. Masjid, kok nanggung utang orang lain nggak boleh. Kecuali itu tadi, kecuali yang masjid mau wis, ini untuk kemaslahatan umum. Nanti kalau ada orang terlilit hutang kita bantu, asalkan dia aktif di masjid. Misalnya nih, nggak masalah kalau orang tahu. Terus nanti orang yang punya piutang itu bebas mau nagih ke yang nanggung atau mau nagih ke yang utang aslinya gitu. Itu jadi ketika ditanggung itu nggak berarti kok terus tanggung jawabnya berpindah ke yo enggak, terserah mau nagih ke siapa gitu kalau konsepnya itu. Soalnya orang nanggung utang itu belum tentu sing bersangkutan nggak mampu. Karena ada juga tuh orangnya utangnya kayak tak tanggungi kan bisa, padahal aslinya sana mampu. Ya, dalam posisi ngeten iki bebas ya. Si itu mau nagih ke, jadi dengan ada orang yang nanggung itu dia masih boleh menagih langsung ke yang bersangkutan itu boleh. Tapi mestinya wong ya iso ngukur lah. Nek kira-kira tak tagih ra metu ya mending nagih neng sing nanggung. Tapi dalam fikih itu masih boleh mau nagih ke yang nanggung atau mau nagih ke yang bersangkutan. Wayar lan narik bali sapa domino wong kang nanggung bil izni sebab izine matmun bima kelawan barang ada kang bayar sapa domin ing ma idza asyada tatkalane nyeksekake sapa domin hina salama ing dalem mangsane nyerahake arta sapa domin. Orang yang menanggung hutang orang lain ya, yang nanggung niku ya, ini nanti bisa meminta ganti rugi kepada yang bersangkutan jika ketika dia domannya itu ada izin. Jadi ketika ada izin dan ketika nanti bayar kayak gini, nanti ada syarat kok aku anu loh, jaluk ijol loh gitu. Itu baru boleh minta ganti rugi.
Kalau sebelumnya orang ono tembung, ya nggak boleh. Anu ya, utangnya wingi tak tanggung, aku njaluk nggak bisa. Misal wis utangnya wis dibayarke. Set. Nah, terus lagi ngomong, utangmu wis tak lunasi. Ini njaluk ganti nggak bisa. Kalau secara fikih nggak bisa. Harus minta izin dulu. Harus ada konfirmasi. Ini utangmu saya tanggung. Nanti saya minta ganti. Itu baru bisa. Dan ketika penyerahan pun harus ada saksinya, ya. Harus ketika penyerahan pun harus ada saksi. Saksi itu bisa 2 laki-laki atau 1 orang perempuan, 2 perempuan 1 laki-laki. Wadaroku utawi doman darok almatmunu kang ditanggung lirrodaati maring eleke barang iku yasmalu mengku apa doman darok wal aibilan celo wanaksis sonjatilan kurange timbangan. Doman darok iku bisa ngenani eleke barang, celone barang, lan kurange timbangan. Jadi nanggung neng wong sing tuku rego iki contone nanggung wong sing tuku. Jadi iki nanggung misal ana wong dol tinoku iki iki engko nek tak go mulih timbangane kurang piye, engko nek tak go mulih ana cacate piye, seperti itu. Ada orang nanggung, yes engko nek ana apa-apa sing nanggung aku. Nanggung itu dalam arti nggih dia siap nek nisbate neng pembeli yo nanggung, berarti dia siap engko nek panjang ganti rugi ya dia siap ganti. Itu seperti itu ya sah model seperti itu. Nek sing nisbate pembeli yo iki duite akehne rung tak hitung wis aku sing nanggung nek ana duit sing kurang misal duite 5.000-an engko nek kurang sing nanggung sing doman aku sing nanggung aku ngoten niku bisa. Tapi neng kene wayasihu sahapa doman darok wayasihu lan sapa darkun doman darok ba'da qabdin sause
nanggapi utawa nampa lisamane maring arta regane barang. Jadi sae model nanggung kaya ngoten niku nek wis ana serah terima duit sing nggo mbayarke wis ditampa. Kuwi lagi oleh nanggung. Wa biridho lan kelawan ridho sohat sah apa kafalatul badani nanggung awake wong liya. Fi kuliman ing dalam saben-saben wong huduru kang utawi tekane man iku ustahika den wajibake apa hudur. Nanggung iki ternyata mboten namung neng duit, ya. Ternyata nanggung awake wong liya ki iso. Misal ana wong sing pancen kudu teko ning kono. Misal ana wong kena kasus. Ana wong sing kudune dihukum. Iki boleh. Ana wong nanggung wis iki tak tanggung kok pas wayahe dipanggil tak jamin wonge ana. Niku bisa ya. Jenenge kafalatul badan. Nek mau doman masalah duit mau bahasanya doman, tapi nek nanggung awak supaya yang bersangkutan iki hadir mergone dhek duwe tuntutan atau kewajiban sing kudu ditekani, ya, iki ngene iki oleh ya. Contohnya semisal wong duwe utang utawa duwe hukuman sing dhek kudu dijalani ya iku oleh. Wa kulli juz'in lan saben-saben juz dunahu tanpa badan layapko ora tetep sapa man. Misal sirah, nyawa, ati iki oleh nanggung soalnya niku gur bahasa anu nggih, misal kepala. Orang tanpa kepala itu nggak mungkin hidup urip. Semisal utek utawa apa organ sing nek kuwi ra ono ning wong mesti mati. Kuwi oleh. Wis tak tanggung engko sirahe tak gawa rene. Ngene iki oleh. Soale kata-kata kaya ngono kuwi berarti engko mesti sak wonge wutuh, ora mungkin kepala tok ngoten. Tapi nek tangan ini nggak bisa ya. Soalnya mengko wong tanpa tangan kan ya iso ya. Iki namung bahasa mawon, penggunaan bahasa. Wa kulli juz'in dunahu layabqa. Wa maudhi'ul makfuli utawi panggonane wong kang ditanggung yuk lamun kinaweruan apa maudhe muhil mongko den serantekake sapa kabeh qadra dhihabin ing dalam kira-kirane budal wa iya bin lan bali uktumil kang den sempurnaake. Nek panggonan wong sing kudu teko kuwi dingerteni ya mengko diberi waktu ya, diberi waktu kudu nekake wong kuwi. Misal ana wong iki anu lho, wong iki kudu teko sesuk Kamis misal ya. Atau kudu teko sesuk iki dina malam dina Selasa nggih, malam Selasa. Iki sok Kamis kudu hadir lho wis. Sing nanggung aku. Niku ngomong wonten-wonten niku
dan tempat di mana wong sing kudu ditanggungi dingerteni, ya kuwi engko ya kudu dihadirke, dikei waktu kira-kira berangkat karo mulye karo ning kono 3 dina. Dikei wektu niku. Jadi semisal wonge ning Lampung, perjalanan 2 dina atau 3 dina, terus goleren ning kono 3 dina tambah 3 dina. Jadi dikasih waktu perjalanan ditambah leren ning kono 3 dina. Mas ganggu ngaos, Mas. Ampun rame-rame. Wa iyamut lamun mati sapa makful awikhtafa utawa delik sapa makful layaghromu mongko ora nempui sapa kafil. Nek ternyata wong sing ditanggungke mati utawa ndelik utawa melayu sing ra ngerteni panggonane, ya mengko ora ketempuan apa-apa. Ora kok terus dhek kudu mbayar ngono ya enggak. Wa batalat lan batal apa kafalah bisyarti malin kelawan syarat arto yalzamu kang tetep apa mal. Jadi nek sing digoleki iki mati utawa ndelik utawa melayu niku mengko nek ana syarat, wah sok nek wong ora teko kudu bayar semene ya iki ora berlaku. Jadi intine nanggung nika mau ya, nanggung kehadiran kuwi mau ketika tempat delike atau keberadaannya dingerteni, tempat dingerteni. Nah niku engko dhek kewajiban kudu nekake wong kuwi. Babus syirkati utawi kiku bab nerangake syirkah. Ya sihusah apa syirkah miman saking wong jawazu kang menangake sapa ulama tasarrufah ing tasarrufe man. Syirkah niku harta milik 2 orang atau lebih dijadikan satu dan tidak bisa dibedakan mana milik per orang satunya. Ini jenenge syirkah. Misal syirkah wedhus. Iki ada kerjasama. Aku ana 20 wedhus, nggonamu 10. Dicampur dadi siji, apa-apane bareng, wis ra iso dikenali iki sing teke sapa, iki sing teke sapa. Lah ngoten niku jenenge syirkah. Syaratnya syirkah niku kudu bondone padha, nggih. Pancen ternak ya ternak kabeh, jenisnya padha. Wattahada lan padha apa almalani arta loro jinsan apa jinise wasifatan lan sifate. Min nakdin bayane wilonjo au ghairin utawa liyane wa khaltin lan nyampur yang tafi hale ilang apa tamyizuhum bedakake mal. Jadi kudu dicampur sing sekira ra iso dibedake iki nggonamu iki nggonaku ngono wis ra iso, niku jenenge syirkah. Nanti nggih keuntungan dibagi 2 sesuai perjanjian. Wal idnun idzin fi tasarrufi ing dalem tasarruf. Jadi terus mengko ana izin ya, nek arep mengelola ya kudu atas izin dari pihak teman syirkah niku.
warib halan ing badi wal khusra lan rugi iktabir milang-milang sira taksima ing pembagiane ribhulan khusru biqadrima lan kira-kirane barang lisirkatin kang tetep keduwene sekuton bil qimati kelawan regane. Dan nanti masalah keuntungan dan kerugian ya disesuaikanlah dengan nek pancen podo-podo orang garap ya jumlahe misal wedhuse kok 10 karo 50 ini berarti ya engko itu 2/3 sing duwe wedhus 100 sing 50 ya gur itu 1/3. Terus umpama sirkah sing siji duwe karo ngelola, sing siji gur duwe tok, ya ku nanti dihitung ya. Nek umpama pembagiannya berdasarkan jumlah ternake ya ra trimo mengko sing laku ya repot ngelola. Yang penting ada kesepakatan ya. Babul wakalah utawi ki bab nerangake wakalah. Mau utawi barang soha kang sah apa ayu basira yen to nandangi sapa al muwakilu wong kang makilake binafsihi kelawan dhewe muwakil iku jaza wenang bi kelawan mau apa atawakulu nampa perwakilan. Jadi nalikane dhek nglakoni dhewe oleh berarti dhek dadi wakil ya oleh. Gimana? Wakalah itu perwakilan itu menggantikan orang lain di dalam hal-hal yang memang bisa untuk didelegasikan atau bisa untuk dilakukan oleh orang lain. Itu jenenge akad wakalah atau perwakilan. Misal saya mau jual beli, yes, sampean tak jadikan wakil saya, tak kayak kuasa. Nanti status jenengan sebagai wakil. Syarat wakil itu Anda sendiri juga ketika sendiri untuk atas nama sendiri sah. Nah nanti sah juga menjadi wakil orang lain. Nek nggo transaksi gawake dhewe ora sah yo orang lain juga nggak bisa menjadi wakil orang lain. Ya, contoh wingi disinggung nek jual beli ini nek cah cilik kan dibatasi hanya uang-uang remeh. Nah kok anak kecil dijadikan wakil dalam pembelian mobil misal. Wong anak kecil ini transaksi untuk dirinya sendiri aja nggak sah, apa namanya menjadi wakil bagi orang lain. Jadi untuk syarat menjadi wakil ini dia harus sah untuk dirinya. Ya. Misal wakil nikah, ya dia sendiri memenuhi syarat. Ya. Untuk menjadi wali nikah dia sendiri memenuhi syarat. Nanti ketika ada orang lain mewakilkan, ya dia berhak menjadi wakil. Gitu. Nek DE sendiri untuk diri sendiri aja nggak bisa, ya berarti dia nggak bisa menjadi wakil untuk orang lain. Pengedan misalkan dia transaksi untuk dirinya sendiri aja dibatasi, nggak boleh. Kok DE malah menjadi wakil bagi orang lain ya tambah nggak boleh. Kalau makelar ya, itu mungkin bisa, ya, tapi istilah wakalah di sini itu nanti yang non profit biasanya. Kalau nanti makelar itu nanti yo bisa masuk ijaroh. Ijaroh itu kita menyewa tenaga orang lain. Atau nanti juga bisa wakalah bil ju'li, tapi wakalah tapi dengan imbalan. Ada istilah wakalah bil ju'li. Kalau
Wakalah secara umum itu biasanya perwakilan dalam hal-hal yang tidak ada keuntungannya. Wajazalan menang apa taukil fil maklumin dalam perkara kang kinaweruhan min wajhin saking siji arah walaya sihulan ora sah apa ikrarun ngakoni alaman atas namane wong wakala kang makelake sapa man. Jadi oleh mewakilkan tapi untuk hal-hal sing maklum, hal-hal yang memang bisa diketahui. Jadi wakil itu harus jelas ngopo ngono. Kalau semisal sampean tak wakili ngedol kabeh asetku, ini bisa. Meskipun itu kan semua aset ini banyak banget ya nggak masalah. Tapi nek kalimat iki ra jelas, ya. Sampean tak beri kuasa atau tak wakili dalam urusanku. Ini urusanku ki nggak boleh ini terlalu ini. Terlalu umum banget urusannya apa wae oh kok dilalae apa jeneng urusan kan banyak nah nek penjualan itu kan langsung jelas jadi harus maklum itu harus apa yang diwakilkan itu harus sesuatu yang jelas, ada batasan yang jelas apa adol, apa nompo, apa dadi wali itu harus jelas. Terus ora sah ikrar atau pengakuan atas nama muwakil ya ora oleh. Nek pancen dhek wakil ya kudu ngomong wakil. Ya jual beli. Ini atas nama siapa? Ya atas nama pemilik tanah asli. Nggak bisa. Dhek wakil kok. Nek pancen dhek wakil ya ditulis kuasa wakil dari ini sing telah memberikan kuasanya ana lampirane surat kuasa. Ini bisa. Soalnya kok ndak neng buri rame kok nek ternyata wakil ini bisa bertransaksi atas nama wong sing di ini kok ndak neng buri malah rame ini pancen dhek wakil ya ngomong wakil. Walayabi lan ora kena ngedol sapa wakil min nafsihi marang awak dhewe wakil. Terus wakil ini tidak boleh melakukan transaksi kepada dirinya sendiri. Iki tolong anu ya. Sampeyan tak wakili ngedol ke barang iki. Ternyata malah didol ning dhek dhewe. Iki ora oleh ngoten niku. Statusnya dhek kan wakil. Ya nek pancen iki tak tuku wae rasa aku dadi wakil iki tak tuku wae ngoten. Jadi nek pancen dhek statusnya wakil itu tidak boleh transaksi dengan dirinya sendiri. Cara yang fikih itu ada larangan ittihadul qabid wal mukbid antara pihak yang membeli dan yang menjual itu kok pihak yang sama, ini nggak boleh. Antara yang menyerahkan dan menerima kok pihak yang sama, ini nggak boleh. Walab nitiflin lan ora marang anak utawa bocah cilik wa majnunin lan wong edan walau biizni senajan kelawan idine muwakil nggih. Jadi orang gila, anak kecil yang dibatasi transaksinya itu ini nanti tidak sah ketika mewakilkan kepada orang gila dan anak kecil walaupun atas izin dari yang bersangkutan tetap nggak boleh. Wa utai wakil iku aminun wong kang dipercaya wa bitafritin lan sebab sembrono domin nempui sapa wakil. Ini dalam fikih itu ada istilah yadud doman sama yadul amanah. Semisal jenengan ya njupuk ra nembung, nyilih ra nembung. Nyilih sandal apa nyilih klambi ra nembung.
kok ternyata rusak. Rusaknya padahal jenengan ora mergo sembrono lho. Misal kudanan, kuwi kudu ganti. Soalnya awal ini prosesnya tidak yo ora atas izin dari yang bersangkutan sing duwe asli. Tapi nek masalah wakil, kuwi engko nek ternyata ono apa-apa kaitane karo barang sing dipasrai, selama bukan karena kecerobohan wakil, dhek ora ndoman, ora tanggung jawab. Misal diwakili, nyo ini mobil, aku wakil sampean, iki ngerawat karo ngedolke. Ternyata ono bencana alam utawa ono apa sing ndadekke napa? Rusak. Nek pancen ora mergo sembrono nih, kuwi dhek ora tanggung jawab. Soale wakil ki posisine dhek yadune yadul amanah ora yadul doman. Nek sembrono lah laki tanggung jawab. Wa bitafritin lan sebab sembrono domin nempui sapa wakil yu'zalu den copot sapa wakil bil azli sebab dicopot wa ihmain lan sebab ayan wa jinin lan edan. Wakil ini bisa habis atau diberhentikan ya. Wakil ini bisa diberhentikan jika dia dipecat ya, atau dia mengundurkan diri atau memang dihentikan oleh pihak yang mewakilkan. Misal wakilnya ngomong aku mundur dari perwakilan, enggak masalah ya. Utawa pihak yang mewakilkan dia saya pecat atau saya batalkan perwakilan. Jadi ini nek perwakilan ini kan kapan wae mundur boleh. Nah, nek cara neng fikih lho, jangan diwakili kon ngopo, mengundurkan diri oleh, dipecat satu pihak ya oleh. Nah, beda mengko misal akad sewa apa ya ora semudah ini, ya. Tapi nek masalah perwakilan ini gampang. Ya. Jadi terus mengko dia bisa diberhentikan ketika memang dari salah satu pihak nggih. Mau dhewe sing wakile dhewe sing pengen mundur, dihentikan sepihak sangka pihak sing mewakilkan itu nanti bisa habis atau berhenti perwakilannya. Utawa sebab semaput, pingsan, ayan, utawa gila, itu juga secara otomatis mengko perwakilannya dianggap berhenti. Babul ikrari wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara jawab yang paling efektif bukan itu kan itu rombongan bis terus dia gimana Pak ya terus makan jalan Yang pertama dulu, ziarah itu perintah Nabi, itu yang pertama dulu. Jadi ini memang perintah Nabi. Memang benar di masa-masa awal Islam, ziarah itu dilarang. Di awal-awal Islam, ziarah itu dilarang karena masih dekatnya akidah atau keyakinan umat Islam di awal dengan tradisi penyembahan berhala, sehingga di awal-awal Islam dilarang. Karena memang
Nabi itu yang pertama kali ditekankan dulu urusan tauhidnya. 13 tahun di Mekah itu lebih ke pembenahan akidah. Baru ketika sudah dianggap kuat, baru nanti syariat-syariat itu mulai diperintahkan. Jadi di awal-awal itu Nabi melarang. Dalam hadis yang terkenal itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Saya pernah melarang ziarah kubur, maka sekarang saya perintahkan untuk berziarah. Itu yang pertama. Artinya ziarah itu bukan semata-mata tradisi atau kita bukan, ini memang secara dalil melalui hadis ini memang kita memiliki landasan secara teologisnya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, dengan berziarah itu kita tawasul bahasanya, itu kita tidak meminta kepada yang dimakamkan di sana, enggak, tapi kita meminta kepada Allah, Tawasul sendiri ini juga perintah syariat, jadi ini kita nggak sekedar ikut-ikutan atau menciptakan syariat baru yang disebut bid'ah, tidak. Jadi tawasul ini sendiri juga bagian dari ajaran agama. Jadi banyak sekali hadis Nabi itu memerintahkan kalau minta sesuatu nanti sebutlah nama saya, itu masih ada di beberapa hadis. Jadi ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisi engkau, itu banyak sekali hadisnya. Jadi, Nabi mengajari, misal dulu ada orang ya, ada orang itu dia sering gila kumat-kumatan gitu, seorang wanita, terus minta kepada Nabi, kanjeng Nabi, saya mohon didoakan atau saya diminta doa agar saya sembuh dari ini. Terus Nabi, kalau kamu mau sabar, nanti kamu bisa dapat keistimewaan, bisa masuk surga kalau kamu sabar. Yes. Paling tidak Nabi, aurat saya tidak terbuka ketika saya gila, ketika saya sedang posisi akal, saya tetap bisa menjaga aurat saya. Yes, baca ini. Jadi ada anjuran, nanti isi doanya itu, ya Allah, dengan wasilah atau dengan berkat kedudukan Nabi Muhammad di sisi engkau. Ini seperti itu. Jadi, dulu Nabi Adam saja ketika di surga itu kan, ketika melihat Siti Hawa diciptakan itu kan juga disuruh baca sholawat. Kemudian ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, itu beliau menyebut nama Nabi Muhammad, karena di surga itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok ada nama yang disandingkan dengan nama Allah, itu pasti orang mulia. Sehingga Nabi Adam waktu itu meminta ampun kepada Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Jadi intinya, orang ziarah kubur itu tidak meminta kepada yang diziarahi, tidak, malah mendoakan supaya diampuni. Jadi isi bacaan tahlil itu nanti mendoakan supaya yang dimakamkan itu diampuni dosanya. Kalau kita minta kepada orang yang untuk urusan dosa saja masih kita mintakan ampun, kan yo nggak mungkin kan. Jadi ziarah kubur itu esensinya kita minta kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh yang kita ziarahi. Karena ziarah sendiri itu ada landasan teologisnya melalui hadis Nabi. Tawasul juga
ada landasan hadisnya yang itu juga dilakukan di era sahabat ya. Sahabat Umar saja ya, itu ketika minta hujan itu selalu dengan menyebut nama Nabi Muhammad atau dengan menyebut nama paman beliau yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ini tradisi tawasul, tawasul dalam arti kita meminta sesuatu dengan perantara. Ini sudah ada sejak zaman dulu dan ada dasarnya. Tawasul itu ada dua, bisa dengan amal soleh, bisa dengan orang soleh. Tawasul dengan amal soleh itu hadisnya sahih juga. Orang yang masuk gua itu loh, yang tiba-tiba longsor, tertutup oleh batu yang besar, didorong nggak kuat, itu nanti satu persatunya tawasul dengan amal. Ya Allah, saya ikhlas berbakti kepada orang tua, mohon saya diselamatkan dari sini, orang yang pertama. Yang kedua, saya ikhlas ketika uang ini saya berikan untuk anak paman saya yang dia sudah rela diapa-apakan mau. Yang penting dia cari pinjaman kemana-mana nggak mau. Akhirnya saya nggak jadi melakukan perbuatan tercela. Padahal dia sudah menyatakan dia kapak-kapaknya gelem, itu uangnya saya berikan, dia nggak saya apa-apakan. Kalau ikhlas, saya selamat. Yang ketiga itu kan ada orang yang pernah bekerja kepada dia, malah pergi, upah yang seharusnya diberikan malah diinvestasikan berupa ternak yang banyak sekali. Ketika orang ini nagih, mana bayaran saya yang 3 juta dulu, itu belakang ada ternak banyak, ambil semua. Itu kalau saya ikhlas, itu hadis Nabi itu tawasul dengan amal soleh. Nah, yang kedua ini tawasul dengan orang-orang soleh yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan Allah. Itu juga nggak hanya sekedar kita tren atau membuat hal-hal baru dalam agama yang disebut bid'ah, tidak. Ini kita juga niru apa yang dulu dilakukan oleh para sahabat berdasarkan ajaran dari Rasulullah. Harus mendatangi makamnya. Ya enggak, tidak harus. Cuman akan lebih afdol tawasul itu ya, dengan kita hadir di makamnya atau dengan kita melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Misal kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kita baca manaqibnya, kepada para wali dengan kita hadir di makamnya. Sebenarnya untuk tawasul nggak ada syarat itu, nggak ada syarat harus hadir di makamnya, itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.